Selamat siang teman-teman semua. Masih semangat? Semangat. Coba cek semangat. Semangat siang. Siang luar biasa. Luar biasa Tuhan. Teman-teman Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Istri Ronald Mangga. Saya saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Teknik Lingkungan, khususnya Prodi Teknik Lingkungan, selaku ketua program studi, dan saya menyelesaikan pendidikan S1 saya di Fakultas Teknik Lingkungan dan S2 di Curtin University Australia dan S3 Curtin University Australia. Bapak Ibu sekalian, hari ini sebelum kita lanjutkan saya mengecek. Kalau saya hitung kita hadir semua ya. Hadir Ner. Hadir, siap teman-teman hadir semua. Lanjut. Nah, di kelas kita saat ini ada rule ya yang harus kita ikuti. Tidak boleh makan minum di kelas, tidak boleh merokok, dan teman-teman yang ada pegang handphone tolong di silent ya, supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar kita. Nah, lanjut. Sebelum saya lanjut dengan materi saya ingin mengajak teman-teman melihat di layar ini. Apa yang teman-teman lihat ini? Boleh lihat? Boleh. Banjir ya. Nah, itu menjadi perhatian kita semua ya, dan kita berharap kita tidak mengalami banjir seperti ini. Karena itu, sehubungan dengan kondisi alam ini, saya memilih topik pelatihan kita pada siang hari ini adalah, lanjut Pak, perhitungan debit aliran rencana berdasarkan gambar skema jaringan atau layout. Merupakan salah satu KUK dari unit kompetensi nomor F422-120-0701, atau unit kompetensi itu adalah membuat desain jaringan drainase sesuai SKK ini 2016-086, yaitu perencanaan jaringan drainase. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan pelatihan kita adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan dan mampu mempraktekkan perhitungan debit aliran rencana berdasarkan skema jaringan layout berdasarkan metode rasional sesuai SNI nomor 2415016 tentang tata cara perhitungan debit banjir rencana. Lanjut. Konteks daripada kelas kita hari ini adalah sesuai dengan unit kompetensi ini berlaku untuk perhitungan debit aliran rencana pada sistem jaringan drainase. Dan untuk pelaksanaan ini kita memerlukan peralatan, yaitu pertama laptop komputer ya. Kedua, kita membutuhkan perangkat lunak atau software khususnya untuk mendelinasi peta. Kita juga membutuhkan modem supaya ada koneksi internet, dan tentunya kita butuh proyektor, tapi lanjut. Nah, dalam mengikuti kelas ini diharapkan peserta semua bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian teliti, disiplin, dan saya harap cepat tanggap supaya tidak disampaikan berulang-ulang, dan informasi yang akan saya sampaikan dan feedback dari kalian juga saya harap bisa akurat ya. Lanjut. Nah, aspek kritis kita adalah perhitungan debit aliran rencana berdasarkan gambar skema jaringan layout itu dilakukan dengan cermat dan mengikuti tahapan prosedur yang berlaku. Sebelum kita lanjut pada keterampilan kita bagaimana kita merencanakan atau membuat itu, maka kita harus mengetahui dulu
hal-hal yang berhubungan dengan itu atau landasan teori yang melandasi apa yang akan kita pelajari ini. Yang pertama, lanjut. Kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan daerah pengaliran atau catchment area. Jadi sesuai lihat pada gambar ini bahwa catchment area itu adalah area yang dibatasi oleh batas yang jelas, di mana hujan yang jatuh di dalam area itu akan mengalir pada satu titik kontrol tertentu. Lanjut. Itu pertama. Baru hal kedua, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan sistem jaringan drainase. Sistem jaringan drainase adalah jaringan drainase yang menghubungkan tempat-tempat di mana air drainase itu diproduksi, misalnya dari rumah-rumah, dari kantor, dan menghubungkan dalam suatu sistem jaringan yang pada akhirnya akan mengalir ke outlet. Yang berikut, karena kita akan menggunakan metode rasional, maka lanjut, kita harus memahami bahwa ada rumus rasional yang akan kita gunakan. Seperti ini, Q sama dengan 0,278 PIA, di mana Q itu adalah debit rencana kita, dan C itu koefisien limpasan, I intensitas hujan, dan A luas catchment. Di mana C koefisien limpasan itu lanjut diberikan pada tabel ini. Banyak juga referensi lain, mungkin Bapak Ibu bisa search, tapi setidaknya ini bisa dipakai untuk mendapatkan harga koefisien limpasan. Kemudian lanjut, I itu adalah intensitas hujan dengan menggunakan, dan biasa digunakan adalah rumus Monodok seperti yang ditampilkan di sini. Dan rumus Monodok ini itu tergantung besarannya pada time of konsentrasi atau waktu konsentrasi. Yang dimana waktu konsentrasi itu juga dihitung berdasarkan rumus Kirchhoff untuk mengetahui T0-nya atau waktu konsentrasi di lahan ditambah dengan waktu konsentrasi pada saat air mengalir di saluran sehingga mencapai titik tertentu. Nah, untuk melakukan perhitungan debit banjir, ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan atau harus dipatuhi, harus dilakukan sesuai dengan kriteria kerja yang ditetapkan dalam SKKNI. Yaitu yang pertama, kita menyiapkan layout daerah pengalihan saluran, ya. Kemudian yang kedua, membuat layout sistem jaringan di atas peta layout daerah pengaliran. Yang ketiga, memberi nama setiap segmen saluran. Keempat, menghitung debit di setiap segmen saluran tersebut, dan kemudian kita menjumlahkannya di dalam kita mendapatkan debit keseluruhan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, ini kita sudah siapkan peta untuk layout daerah pengaliran saluran seperti ini. Jadi kita siapkan dulu. Ya, nanti. Yang kedua, kita membuat jaringan, sistem jaringan, model jaringan. Yang ketiga, kita menghitung memberi nama dulu di setiap sistem di jaringan yang dimulai dari bagian paling hulu sampai di titik outlet. Lanjut. Selanjutnya kita menghitung debit Q di setiap segmen jaringan dengan menggunakan metode rasional yang tadi sudah disampaikan tadi. Dan berikut kita menghitung atau mengakumulasi debit keseluruhan jaringan dimulai dari bagian paling hulu sehingga sampai dengan di outlet. Nah, sehingga kita akan memperoleh debit keseluruhan dari desain kita. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi?
Jelas. Jelas. Lanjut. Nah, kalau begitu sekali lagi saya ingatkan bahwa di dalam desain jaringan, di dalam kita mendesain debit banjir satu jaringan drainase, maka kita harus menyiapkan atau mengikuti prosedur perhitungan menurut langkah-langkah pertama, menyiapkan layoutnya, kedua membuat layout sistem jaringan, ketiga memberi nama setiap segmen pada sistem jaringan tersebut, keempat menghitung debit key setiap sistem jaringan dan menghitung debit keseluruhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebelum kita berpisah dari tempat ini, saya akan memberikan tugas pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian supaya mencari atau membuat atau mengambil peta lokasi di sekitaran kita, kemudian membuat sistem jaringan di situ, dan kemudian kita sesuai dengan langkah yang diberikan menghitung debit banjir dari sistem jaringan yang kita pilih di sekitar kita tersebut. Ya, silakan jawabannya di email ke saya yang sudah saya sampaikan di sini. Istri Mangangga @nusrat.ac.id. Terima kasih. Terima kasih. Pas.